Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia cakap, mengajar, sabar. Naso patut berbeda-beda anggona poso ni Tuhani. Allah tama besar marduk pun saligut malo mengajari. Benget manaon najat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah integritas hamba Tuhan. Apa itu integritas? Integritas itu adalah sesuatu yang kita katakan yang sifatnya kualitas, bermutu, keadaan potensi yang mampu memancarkan ketenangan, memancarkan damai, memancarkan kewibawaan, memancarkan kejujuran. Itulah disebut memiliki integritas. Oleh sebab itu, bahwa Paulus mau menyatakan kepada Timotius bahwa seorang hamba Tuhan hendaklah dikatakan dalam firman ini seperti yang diajarkan oleh Paulus, memiliki integritas yang baik. Ternyata saudara-saudaraku, Paulus tahu kerinduan daripada jemaat akan pemimpinnya, baik itu di negara maupun di gereja maupun di masyarakat. Artinya semua orang Kristen itu memiliki integritas, secara khusus para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Tapi juga secara menyeluruh, bagaimana secara menyeluruh kita memiliki integritas karena kita harus menyatakan diri kita semuanya orang Kristen itu adalah hamba Tuhan. Dalam kerinduan itu, maka di sana dikatakan ada kemampuan yang harus kita miliki. Di sini Paulus menyatakan kemampuan itu yang harus dimiliki, minimal integritas seorang hamba Tuhan itu. Yang pertama dikatakan tidak boleh bertengkar. Orang Kristen itu, hamba-hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar, tetapi pendamai, pembawa kesejukan. Mengerikan jika orang Kristen suka bertengkar, hamba-hamba Tuhan suka berkelahi, suka bertengkar adu mulut, bertengkar fisik, bertengkar, semuanya itu mengerikan sekali. Tapi dikatakan di sini salah satunya adalah tidak boleh bertengkar. Yang kedua dikatakan integritas itu sebagai hamba Tuhan atau orang Kristen itu harus ramah terhadap semua orang. Ini yang sangat susah kita dapat. Ternyata kita anggap keramahan selama ini ya hal sepele, padahal itu yang harus menjadi salah satu contoh integritas seorang, keramah tamahan kita. Keramah tamahan itu yang harus kita miliki. Ramah artinya memiliki sikap yang baik, sikap yang manis, sikap yang tenang, tutur kata yang betul-betul dapat membawa ketenangan, kesejukan, dan kenyamanan bagi orang lain. Itu ramah. Ada keramah tamahan, bukan ramah tangan, bukan tangan yang ramah atau mulut, bukan, tapi adalah keramah tamahan itu adalah ada kesejukan yang kita bawa, orangnya ramah terhadap semua orang. Baik dalam hal ketenangan itu dapat mewujudkan sifat manis dan tutur kata yang dapat menyenangkannya. Itulah sebuah keramahan itu. Dari wajah, dari mimik, kita akan menunjukkan keramahan, bukan yang sangat menakutkan. Tapi banyak orang senang juga wajahnya menakut-nakuti. Itu sering kita katakan itu berarti dia terbuat dari tanah sengketa atau dari tanah kuburan. Kalau dia suka menakut-nakuti.
Yang kedua yang mau dikatakan sebagai hamba Tuhan itu di sana dikatakan harus cakap mengajar. Cakap mengajar itu adalah betul-betul sebagai hamba Tuhan, dan orang Kristen ini menunjukkan dia seorang yang berilmu dan yang memahami iman. Artinya bukan sok pintar, tapi bukan adalah seorang orang Kristen itu harus belajar. Terus belajar agar memiliki yaitu pengetahuan. Baik itu dari belajar itu ada kemampuan dapat mengajar dengan baik. Jadi jangan anggap bahwa orang Kristen atau menjadi hamba Tuhan itu langsung turun dari surga. Tidak, harus belajar, harus cakap, harus betul-betul dalam hal mengajar juga memiliki ada potensi untuk mengajar. Dan yang keempat dikatakan oleh Paulus, hendaklah hamba Tuhan itu memiliki yaitu sifat yang terakhir adalah sabar. Seorang hamba Tuhan harus sabar, di mana dia mampu menerima segala cobaan yang datang, tetap tabah dan tenang, harus tanpa mengeluh, karena kesabaran itu yang betul-betul dibutuhkan sebagai kekuatan. Maka seperti Yesus juga yang dalam memiliki sifat kesabaran, love suffering, kekuatan dalam dirinya, walaupun dia dihujat, walaupun dia disalahkan, walaupun dia terus ditekan, tetapi karena dia memiliki kesabaran, maka ketahanan dia terhadap hujatan-hujatan itu, maka itu yang betul-betul membuat dia tenang, ketenangan dan kekuatannya. Ya, jadi hamba-hamba Tuhan itu dibutuhkan dari keempat tadi adalah sebuahnya kesabaran. Karena kita anggap, karena kita lihat kesabaran itu, nah seperti yang diajarkan oleh Paulus, kesabaran itu adalah menunjukkan kita, kredibilitas kita, integritas kita di dalam Tuhan. Maka ada empat tadi yang mau dikatakan oleh Paulus kepada Timoteus sebagai integritas hamba Tuhan. Yang pertama tadi tidak boleh bertengkar, yang kedua harus ramah terhadap semua orang, yang ketiga harus cakap mengajar, yang terakhir harus memiliki sifat kesabaran. Inilah yang terakhir. Maka jika keempat ini terdapat dalam diri kita, saya yakin dan percaya di sini kita akan disebut memiliki potensi, memiliki kekuatan sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen. Maka semua orang Kristen harus benar-benar seperti firman hari ini, memiliki dan betul-betul menanamkan itu dalam dirinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah mengingatkan kami sebagai integritas kami sebagai hamba Tuhan. Amin.